Mohon Pak Kianfat untuk berdoa ya. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersekutu. Tuhan juga yang pimpin, Tuhan juga yang bekerja tengah-tengah kami. Berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman dan siapkan hati kami. Di dalam namamu Yesus kami ucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Kianfat. Terima kasih untuk semua kehadiran Bapak Ibu yang pada pagi hari ini kita boleh join melalui Zoom walaupun kita berbeda waktu, jarak maupun mungkin berbeda negara ya. Tetapi kita dengan adanya online seperti ini kita tidak dibatasi tembok, kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Itulah kemuliaan Tuhan dan Tuhan nyatakan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini kita akan temukan bahwa ternyata percaya tanpa melihat. Kalau bahasa Indonesia percaya itu semuanya sama, sama-sama percaya. Percaya sama Prof. Kristanti tetap ngomongnya ya percaya. Percaya sama Tuhan juga ngomongnya juga percaya gitu loh. Tetapi dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan antara belief dan trust. Jadi ada kata kerja dan kata benda. Saya tidak akan membahas ini, nanti akan disampaikan oleh hambanya, Bu Maria, bahwa ada yang spesial gitu loh. Ada arti yang sangat mendalam antara belief dan trust. Dan iman itu perlu nanti satu saat akan timbul kepercayaan yang luar biasa. Walaupun kita tidak melihat, tetapi tetap percaya. Untuk waktu selanjutnya, saya persilakan kepada Kak Mirna untuk memandu kita dalam pujian. Baik, terima kasih Bu Jenny. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semuanya. Semuanya sibuk-sibuk di dalam penyambutan, dalam persiapan perayaannya. Biar sukacita dan damai Natal itu turun atas kita semuanya dan atas seluruh keluarga besar kita. Amin, Bapak Ibu. Sehingga kita boleh memaknai arti Natal ini atas hidup kita semuanya. Dan pagi hari ini, mari kita satukan hati kita untuk kita membawa satu pujian bagi Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang tahu pujian ini, silakan ikuti saya untuk bersama-sama bernyanyi. Dan pujian ini akan diputarkan melalui video rekaman dan minta tolong Kak Joshua untuk bisa putarkan. Menyambut Tuhan seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu.
keindahan Natal yang sesungguhnya saat Engkau ada di dalam setiap hati kami, Tuhan. Haleluya. Seperti alunan layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga pun bernyanyi, kemuliaan Bapa Maha Tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Waktu selanjutnya saya kembalikan Bu Jenny. Terima kasih Kak Mirna. Selamat Natal Bapak Ibu terkasih, semuanya pada menyambut Natal di gereja masing-masing. Saya percaya semua merasakan Natal. Damai Natal, sukacita Natal ada di setiap kita. Natal tidak ada artinya kalau kita tidak mengundang Yesus dalam hati kita. Saya ingin berkenalan dengan Kak Mela Wati. Iya, selamat pagi Kak Mela. Semoga senang join di Zoom pada pagi hari ini. Silakan buka mic-nya Kak Mela. Kak Joshua tolong dibagikan buka suara dari Kak Mela. Halo Iya, semuanya. Kak Mela. Selamat Ya, pagi Kak Mela. Ya, pagi. silakan Kak Mela kenalan dan juga untuk memperkenalkan Bu Maria. Silakan. Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan kalau pada pagi ini saya boleh bergabung untuk di acara persekutuan doa ini ya. Itu merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa buat saya kalau saya boleh ikut di dalam PD ini. Terima kasih saya dikasih linknya oleh Bu Maria gitu. Jadi kemarin itu
saya sedikit waktu Bu Maria pasang status, wow keren, saya bilang gitu. Terus Bu Maria bilang, ayo ikut. Terus saya langsung bilang, mau, saya bilang gitu. Terus langsung dikasih linknya. Ya itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kak Mela. Tanpa memperpanjang kata, saya serahkan kepada hambanya. Bu Maria adalah istri almarhum Bapak Epafras, Bapak Ibu. Berapa tahun yang lalu kita sempat mengundang Pak Epafras. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Bu Maria. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Hari ini kami ada dalam Dewan Musyawarah-Mu, itu semua adalah anugerah. Kami bersyukur kami boleh bertatap muka dengan teman-teman, dengan saudara yang terkasih pagi ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami sudah puji sembah-Mu. Dan kami percaya semua naik ke tahta-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kau sudah mengutus hamba-Mu yang sudah Kau kuduskan untuk boleh menyampaikan semua isi hati-Mu. Dan kami percaya setiap kami yang hadir pagi ini, yang join di ibadah Zoom pagi ini, semua mendapat urapan yang sama. Untuk kami menangkap firman-Mu dan menjadi bekal kami hidup hari ini, bahkan memasuki tahun 2025 dengan penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang siap menerima taburan benih firman Tuhan berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bu Jenny yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani. Terima kasih buat Bapak Ibu senior ya yang saya hormati. Untuk saya bersyukur bahwa pagi ini kita boleh bersama bertatap muka di ibadah Zoom PD Faraday. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang percaya tanpa melihat. Saya bergumul untuk tema ini Bapak Ibu, dan saya mendapatkan satu peneguhan di mana percaya tanpa melihat. Saya ingat bahwa ada satu buah lagu di mana refrennya berkata begini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya percaya semuanya pasti hafal lagu ini. Dan lirik ini memberi pesan bahwa Allah itu dapat melakukan sesuatu yang besar, yang melampaui akal dan pikiran manusia, yaitu apa? Melakukan suatu keajaiban. Tadi sempat disinggung sama Bu Jenny bahwa di dalam bahasa Inggris ada belief, ada trust. Menurut pengertian yang saya tangkap adalah belief itu bicara tentang sebuah keyakinan iman yang ada dalam diri kita. Sedangkan trust itu satu kepercayaan, sama-sama berkata dengan iman, apa yang ada di dalam hati kita. Antara keyakinan dan kepercayaan yang kita miliki, apakah itu bisa sejajar dengan iman yang kita terapkan setiap hari. Untuk kita menjalani hidup itu memang tidak mudah. Apalagi hari-hari ini, banyak orang yang butuh mujizat. Banyak orang yang ngeluh nggak pernah merasakan keajaiban. Bahkan saya pernah mendengar satu kesaksian Bapak Ibu, di mana dia sudah seorang doktor teologi. Di situ saya beri tanda kutip, dia adalah hamba Tuhan, dosen. Dan di situ dia bersaksi di depan semua mahasiswi dan mahasiswa. Dia berkata, teman-teman, sampai hari ini, setua ini, saya belum pernah yang namanya menerima, bahkan mendapatkan sebuah mujizat. Semua mahasiswa saling toleh, saudara. Hai, kenapa ini Bapak dosen kok sampai mengalami hal yang sangat miris bagi kita orang Kristen? Selidik punya selidik, saudara. Ternyata apa? Orang yang bersaksi tidak pernah melakukan firman dan semua hidup kerohanian yang selama ini nampak hanyalah fata morgana. Mentok di pengetahuan. Kita ngomong kenal Yesus, kita ngomong pengikut Kristus, antara belief dan trust itu harus sejajar. Ya, tema kita hari ini menceritakan dua orang perempuan dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang mengalami keajaiban kuasa Tuhan tanpa melihat sebelumnya. Ada satu Elizabeth, yang dua itu Maria.
Nah, dari dua perempuan ini kita belajar dari Maria, karena saya tertarik untuk belajar. Yang pertama dalam Lukas 1 ayat 26 dan 27 di situ dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Mengapa Maria menerima keajaiban Tuhan? Yang pertama, karena Maria kudus. Di situ disebutkan kata perawan. Bagi saya, Bapak Ibu, perawan itu adalah hal yang benar-benar kudus. Ya, dalam bangsa Yahudi, tradisi mereka itu ada satu budaya yang sangat ketat dan ekstrim. Apakah itu? Salah satunya adalah tidak diperkenankannya hubungan seks di luar nikah. Jika itu terjadi, maka resikonya itu sangat besar. Apakah itu? Wanita yang ditemukan atau perempuan yang ditemukan mengandung itu akan diusir, bahkan dibuang untuk diasingkan. Ironisnya lagi, perempuan itu dikeluarkan dari ikatan keluarga. Kalau bahasa kita sehari-hari, dicoret dari kakak, saudara. Ya, kenyataan ini sempat membuat Maria khawatir karena ia mengandung tanpa pernah berhubungan seks dengan tunangannya. Artinya apa? Dia perawan yang benar-benar kudus tanpa sebelumnya dijamah oleh laki-laki. Termasuk itu adalah tunangannya. Di dalam data BKKBN, saudara, saya mencari tahun 2024, saya belum menemukan berapa data wanita atau perempuan yang tidak perawan. Hanya disebutkan tahun 2023 itu disebut 70% perempuan Indonesia tidak perawan. Berarti hal kekudusan itu sangat sulit kita temukan hari ini. Saya melihat di data BKKBN tahun 2010, saudara. Di sini Bandung itu 48%. Medan 51%. Jakarta 52%. Yang miris itu Surabaya. Paling besar. 54-60% tidak perawan. Berapa banyak sekarang anak-anak Tuhan yang memakai topeng kekudusan, berdiri atas nama Tuhan, menyampaikan semua apa atas nama Tuhan. Semuanya itu kalau diselidik secara kedalamannya ternyata bukan berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena semua berasal dari olahan pikiran dan semua otak-atik hati, saudara. Ingat bahwa suara Tuhan dan suara hati itu beda tipis. Kita orang yang percaya dan melekat dengan Tuhan, punya satu keyakinan iman yang besar terhadap Yesus, harusnya kita tahu di manakah itu yang sebenarnya. Mana itu suara hati dan mana itu yang sesungguhnya suara Tuhan. Di dalam Ulangan 18 ayat 13, di situ dikatakan, haruslah engkau hidup dengan tiada bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ini satu pesan bahwa kekudusan itu ditekankan untuk kita benar-benar melakukannya. Ada orang yang berkata begini, Bapak Ibu. Bu, suamiku itu selingkuh. Untuk membalas sakit hatiku dan menjaga keutuhan rumah tangga, supaya saya tidak punya kepahitan, saya harus melakukan hal yang sama. Saya bilang, itu namanya kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu sebagai penolong, kenapa kamu tidak menolong suamimu yang sedang jatuh? Kok enak, Bu? Saudara, satu protes dari seorang istri yang merasa dirinya itu disakiti. Tetapi di sisi lain, sama-sama istri, saudara. Posisinya sama-sama di istri. Tapi istri yang lain ini berkata begini, ini beda orang ya, istri A dan istri B. Istri A protes dan dia harus melakukan hal yang sama seperti yang suaminya lakukan. Tetapi istri B ini berkata begini, apapun akan kulakukan untuk membuat suamiku itu lepas dari pelakor. Saudara, saya mendukung penuh istri B ini dan saya terus menasehati istri A. Tetapi semua pilihan dan keputusan itu ada di tangan mereka. Singkat cerita, apa yang sudah diputuskan dan dipilih oleh istri B, suaminya bertobat dan mereka bergandengan tangan untuk menerima pemulihan. Tetapi istri A berakhir apa? Di meja perceraian. Saudara, miris sekali.
Kenapa? Karena semuanya tidak mengikuti firman. Di dalam Yosua 3 ayat 5, di situ dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kenapa di sini dikatakan besok Tuhan akan melakukan perbuatan? Karena ketika hari ini kita menjaga kekudusan, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Tetapi ketika hari ini kita tidak menjaga kekudusan, maka besok kita tidak akan mengalami hal keajaiban. Ketika firman ini kita baca setiap hari, saudara, pasti tetap kata-katanya adalah besok Tuhan. Berarti itu satu penekanan bahwa setiap hari ketika kita ingin mengalami sebuah keajaiban, setiap hari harus kudus. Yang setuju katakan amin. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 di situ dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, sekarang kita perlu tekankan, baik itu kepada diri kita sendiri, kepada pasangan kita, lebih lagi kepada anak-anak kita. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, saya sempat sharing sama teman saya, di mana pernahkah Anda menanyakan dan duduk dengan anak Anda yang sudah besar, mungkin usia SMA atau masih kuliah, mereka duduk ditanyai, jangan tanya apakah kamu pernah nonton film porno. Jangan tanya itu, tapi tanyalah langsung berapa kali kamu nonton film porno. Karena menurut research, saudara, banyak anak-anak muda, dalam tanda kutip, anak-anak hamba Tuhan, bahkan di dalamnya ada hamba Tuhan, itu semuanya penonton film porno. Bu, aku gak melakukan. Itu semuanya aku buat pancingan supaya aku bisa melakukan sama pasanganku. Itu hanyalah alibi. Ketika kita menonton film porno, sama dengan kita membrainwash pikiran kita sendiri. Untuk kita membandingkan apa yang kita lihat dengan apa yang kita buat dengan pasangan kita. Ketika satu mama menanyakan hal itu kepada anaknya. Anaknya itu, mamanya masih bergumul, saudara, untuk bertanya. Kenapa? Karena takut anaknya tersinggung. Singkat cerita, anak ini dengan sendirinya maju ke mamanya dan berkata, "Mah, aku mau ngaku, tapi aku ojo dihakimi yo." Saudara. Anaknya langsung memberi satu tekanan. Aku mengaku tapi aku jangan dihakimi. Terus mamanya ini, kamu mau ngomong tentang apa sih, Me? Nah, akhirnya cerita, saudara, bahwa dia pernah melakukan hal itu untuk menyenangkan dirinya. Mamanya sharing sama saya. Gimana Bu Maria? Bu, katakan stop. Maaf ya, kalau kita telisik, apakah dari atasnya dia sudah melakukan hal itu? Ternyata, iya Bu, aku yang melakukan hal itu. Saudara, bertobat ya Bu. Apa yang harus aku lakukan? Kamu pemberesan dengan suamimu, kamu pegang tangan dan kamu putus sangkal semua kutuk keturunan, semua kutuk dosa perbuatan yang kamu lakukan dari dulu sama suamimu, sehingga anak cucumu nanti tidak akan terkena dampak itu. Saudara, ibu ini nurut firman. Akhirnya sampai rumah, malam itu juga setelah konseling, dia langsung ambil keputusan, sepakat dengan suaminya, mengikat dan memutus sangkal semua roh keturunan, kutuk keturunan dan kutuk dosa perbuatan itu supaya anak-anaknya tidak melakukannya lagi. Dan keajaiban itu terjadi loh. Ya, puji Tuhan, semua karena kebaikan dan kuasa Tuhan. Hal yang kedua, kenapa Maria itu kok bisa menerima keajaiban Tuhan? Selain dia kudus, di ayat yang ke-28-29, di situ dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Hal yang kedua, yang membuat Maria itu menerima segala keajaiban adalah Maria itu disertai Tuhan. Immanuel, Immanuel itu dengan kita. El itu adalah Allah. Di mana Immanuel itu adalah Allah selalu beserta dengan kita.
Kenapa kok Maria disertai Tuhan? Karena Maria suka berdoa. Maria ini juga adalah wanita perenung. Makanya di ayat 9 dia merenung, apakah arti salam itu? Kita kalau berdoa, saudara, biasanya kan berdoa, amin, pergi. Makanya banyak sekali orang protes, aku kok gak dapat jawaban ya Bu ya. Kenapa? Karena ketika berdoa, awake dhewe iki gupoh. Oh, gupoh, kesusu, terburu-buru saudara berdoanya. Jadi coba sekarang kita belajar dari Maria merenung. Ketika kita habis berdoa, kita habis penyembahan, berikan waktu luang dan berkata, Tuhan, ngomong, aku siap mendengar. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan, yang kita tangkap lewat doa, baik itu melalui firman, baik itu melalui hikmat, baik itu mungkin melalui suara audible, apapun itu saudara, termasuk melalui keadaan. Kita harus tangkap dengan cerdas. Supaya apa? Kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu mengawal kehidupan kita setiap hari. Ya, seringkali kita itu kan protes, seolah-olah Tuhan itu biarkan kita terjerembab oleh masalah yang hampir membunuh kita. Dan seolah-olah Tuhan itu tidak bergerak. Sebelum kita melakukan kewajiban kita, jangan pernah kita menuntut hak kita. Kan banyak toh anak-anak sekarang hormat enggak, ya, uhau juga enggak, tapi nuntut warisanku di mana? Nah, padahal orang tua masih jangkep, saudara. Orang tua itu masih ada, papa, mama masih ada, tapi itu sudah warisan diminta dibagi. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang keluarga saudara di mana papanya itu sakit keras. Tetapi anaknya berkata demikian, mumpung papa si urip loh mah, ayo kita tanda tangan balik nama. Kan ini rumah sudah diberikan sama aku. Papanya bilang, kamu sudah mendapatkan kasih karunia. Kerjakan itu setelah papa itu pulang ke sorga. Saudara, saya mendengar itu miris. Dan saya ngomong sama anaknya, tunjukkan kasihmu sama papamu, di mana akhir hidupnya itu sudah nggak lama. Saudara, anak itu nangis dan minta maaf sama papanya. Nggak tahu itu dimaafkan apa enggak, karena papanya cuma diem, saudara. Ya, dari sini, kalau memang kewajiban kita kepada Tuhan itu tidak pernah kita lakukan, jangan sekali-kali kita menuntut hak dari Tuhan. Lakukan dulu kewajiban kita. Apa kewajiban kita sebagai anak Tuhan? Apa kewajiban kita sebagai seorang hamba Tuhan? Ketika kita melakukan kewajiban kita, tanpa kita sadari, hak kita itu diberikan. Ya, apa? Salah satunya adalah penyertaan Tuhan. Makanya belief dan trust terus saya tekankan. Terima kasih Bu Jenny sudah membantu saya untuk dua kata ini. Belief dan trust. Satu keyakinan dan kepercayaan yang harus seimbang berjalan sejajar setiap hari. Efesus 6:24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ya, orang Kristen harus mendapatkan penyertaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, di mana Maria itu kudus dan Maria itu disertai Tuhan. Makanya Maria itu selalu mendapat keajaiban. Dia berani menerima, dia berani percaya tanpa melihat. Hal yang ketiga, mengapa Maria mendapat keajaiban? Karena Maria memiliki nyali yang besar. Di ayat yang ke-31 sampai 37, di situ dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria berani menanggung semua akibat dari sekitarnya ketika diketahui dirinya mengandung. Mau dirajam batu, kayak mau dipateni, kayak mau diapain aja, sampai diusir sekalipun. Maria berani ambil, saudara, resiko itu. Dia punya nyali yang begitu besar. Kenapa? Karena dia berdiri atas nama kebenaran. Dia sudah melakukan dan mengerjakan kekudusan itu, dan dia merasakan penyertaan Tuhan. Makanya ketika menerima mandat ilahi untuk dia hamil Yesus, coba kita bayangkan, kalau Maria nggak mau ambil resiko ini, kita sampai hari ini nggak punya juru selamat. Ya, Maria percaya bahwa dirinya adalah wanita pilihan yang dipilih untuk membawa juru selamat lahir ke dunia. Tuhan nggak pernah salah pilih. Ketika kita dipilih dari orang-orang di sekitar kita, saudara, berarti Tuhan itu punya tujuan. Bu, tapi kok masih banyak ya orang-orang yang bencana di sekitarku loh.
di dalam kehidupan kita tidak ada peristiwa random. Kenapa orang-orang semencekno itu sengaja ditaruh di kehidupan kita? Supaya kita ini terbentuk karakternya sampai sesuai dengan kemauan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, punya nyalikah kita untuk memberitakan, bahkan membawa kebenaran itu kepada yang lain? Domba-domba tersesat, kepada orang-orang di luar Tuhan, kepada orang-orang asing. Beranikah kita, punya nyalikah kita untuk membawa itu? Kita tidak disuruh hamil loh saudara. Kita hanya disuruh meneruskan berita sukacita ini. Isinya apa? Cerita, saksi, itu aja. Kadang kan kita kalau sudah kena doktrin, Bu, iki lingkungannya di tengah-tengah orang yang gak percaya loh Bu, yo. Kalau ngomong itu jangan ada Yesusnya. Nanti kalau ada Yesusnya itu, waduh salibnya gede. Wah, saudara. Saya pernah pelayanan ke Ngawi, di mana saya hanya dikasih kesempatan itu di emperan toko. Malamnya, saya itu mengumpulkan 4 RT untuk mendata penduduk yang tidak mampu dan anak-anak jujur yang tidak pernah makan Oreo. Di situ ada 50 keluarga dan 100 anak. Di situ saudara, Tuhan utus saya untuk berbagi kasih. Saya bagi sembako dan snack ulang tahun untuk anak-anak di situ. Dan saya itu bagi kupon, di mana yang untuk sembako Jesus Inside, yang untuk anak-anak ambil snack ulang tahun Jesus Love You Smile. Saudara, ketika saya mulai di mana saya memberitakan siapa Yesus, biasa orang sebut Isa Al-Masih, saudara. Nah, di situ saya menaikkan satu pujian bahwa Isa Al-Masih itu adalah kodratnya Allah. Ya, di situ saya lantunkan sebuah pujian bahasa Arab. Annahu wa torihu wal haqqu wal ayadu la yaji'u asyadun illa ba'i illa bi. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kecuali lewat aku, kecuali lewat aku. Saya sampaikan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran menuju sorga. Tetapi di situ ada satu oknum yang nggak suka, saudara. Saya didatangi pemuda Ansor. Semua kupon itu ditarik dari orang-orang yang terima sembako dan itu dimajukan ke mata saya. Apa maksudnya ini? Saya tarik kembali, saya taruh depan mata nih. Nggak ono maksudnya apa-apa, Bas. Dan di situ dia katakan, kamu itu lancang masuk ke daerah kami. Saya nggak lancang. Tadi malam saya sudah kumpulkan 4 RT untuk mendata, Mas. Kamu dari gereja mana? Kamu dari persekutuan mana? Saya tidak bawa bendera persekutuan atau gereja manapun. Kami diutus ke sini itu hanya untuk berbagi kasih. Kalau memang kamu untuk bakti sosial, turunkan semua bekalmu, kamu harus pergi dari sini. Oke, akan saya data semuanya. Kemudian RT-nya saudara marah-marah ke saya. Dia ngomong begini, aku malah ngomong Bu, ojo nyebut-nyebut Yesus. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, sih gak apa-apa. Tapi karena kamu tuh nyebut Yesus, ini jadi rancu. Saya ngomong, Pak, Yesus gak kenal saya, maaf, Yesus itu tidak kenal jenengan, saya tidak kenal jenengan, tapi Yesus itu kenal jenengan. Makanya saya diutus untuk ke sini, membawa berita sukacita ini, siapa Yesus sebenarnya. Mas, Bu, masalah toh kamu. Saya digituin loh, saudara. Ternyata ada satu wanita lari, Pak, gitu. Mana kuponnya? Ternyata istrinya Pak RT loh. Mana kuponnya? Engkau lihat dikei kupon iki, aku gak jadi dapat sembako, kasih do masak. Saudara, ternyata kuponnya dikantongi di saku belakang celana Pak RT. Kemudian dikasihkan ke istrinya. Istrinya tukar ke saya, Pak RT-nya lari. Di sini siapa yang dipermalukan? Setelah semua sembako diturunkan, semua data dicentang, nama-nama yang dapat dicentang, saudara, itu sembako masih ada 5 paket di mobil. Saya ngomong, coba periksa lagi nama atau data yang belum. Tidak ada, Tante, semuanya sudah dicentangi, berarti semuanya sudah terima. Kita tunggu 1 jam. Kalau 1 jam nggak ada orang datang, karena apa? Saya takutnya ada nenek-nenek kah atau ibu-ibu
yang datang bawa kupon tapi kita sudah pergi. Saya tunggu 1 jam, saudara. Dan di situ saya juga dijaga sama orang-orang itu. Takutnya saya ngomong lagi tentang Yesus. Di situ saya tunggu 1 jam, nggak ada orang yang datang lagi untuk bawa kupon. Oh, berarti semuanya sudah selesai. Dan di situ mujizatnya, masih sisa 5 sembako, tapi saya nggak tahu itu sembako siapa. Nah, saudara, itu pun satu keajaiban. Dan dalam perjalanan, ada pengemis, ada apa, itu saya kasih. Jadi saya pulang itu juga semuanya harus sudah terbagi. Ya, nyali itu membawa sebuah keajaiban. Maria berani menanggung malu, berani menanggung resiko yang begitu besar. Itu karena nyali yang ada dalam diri Maria. Makanya saya sangat tertarik membahas Maria, karena salah satunya adalah Maria itu punya nyali yang besar. Sampai dia berani menanggung resiko membawa juru selamat lahir ke dunia. Di kandang lagi, saudara. Kalau kita mah enak. Kita mau lahir, saelek-elek paling nang bidan, ya kan? Biasanya kan ada rumah sakit elit. Wah, kelasnya VVIP. Saudara, Yesus lahir di kandang. Tapi kuasa yang begitu besar membawa keajaiban dan perubahan untuk seluruh dunia. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepada kamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di situ dikatakan ada kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita harus tetap punya power, kita harus tetap punya nyali yang menyala. Oke? Ya. Hal yang terakhir, hal yang keempat di ayat yang ke-38. Ungkapan dari hati Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Selain Maria kudus, Maria disertai Tuhan. Maria juga punya nyali yang besar. Yang keempat, Maria memiliki hati hamba. Ada kerendahan hati dari diri Maria. Adakah sikap tunduk dan berserah? Itu kita miliki juga saat Tuhan meminta kita taat. Maria ngomong, sesungguhnya apa saja yang Tuhan kehendaki terjadilah. Mau, saudara? Berserah dia. Ya sudahlah, memang ini bagianku. Harus menerima semuanya. Karena ini juga salah satu misinya Tuhan. Mari kita belajar dari Maria. Tunduk dan berserah sebulat hati. Punya belief dan trust itu harus radikal, saudara. Radikal itu tidak berubah apapun situasi dan kondisinya. Radikal itu seperti apa? Satu saat, saudara, ada seorang penjual roti tertabrak mobil sampai roda gerobaknya itu bentuk angka 8. Berarti kita bisa bayangkan itu orang jadi apa? Ya. Kemudian dari tempat orang jual roti yang ditabrak itu, tidak jauh ada pos polisi. Akhirnya pos polisi itu datang, saudara. Juga orang yang punya mobil yang menabrak itu sama-sama datang. Mereka semua punya pertanyaan yang sama antara penabrak dan juga polisi. Dia katakan, ada apa, Pak? Ada apa? Ini penjual roti bilangnya, ada keju, susu, kemudian ada juga coklat, ada nanas, ada banana. Saudara, kilo radikal. Tidak terkontaminasi dengan keadaan dia yang pesok. Begitu ditanyai sama polisi, ditanyai sama penabrak, ada apa Pak? Susu, coklat, keju, nanas, banana. Semua yang disebutkan adalah roti yang dijualnya. Bagaimana kita? Masa kita kalah radikal sama penjual roti? Apapun kondisi kita saat ini, kita ditanya, ada apa? Ada Yesus di hatiku. Yang setuju katakan amin. Makanya saya tertarik di mana kita percaya tanpa melihat. Itu berarti antara belief dan trust terjadi secara radikal. Karena Tuhan mempunyai rencana indah di dalamnya, maka terimalah dengan sukacita, penuh penyerahan dan juga ketaatan. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.
ada kerendahan hati. Firman Tuhan mengajarkan kerendahan hati. Memiliki hati seorang hamba itu akan membawa kita memasuki tahun 2025 dengan penuh keajaiban. Gunakan iman dengan kepercayaan, walau ketidakpercayaan itu berjalan beriringan. Jalani semua proses tanpa protes, Bapak Ibu. Karena dengan proses tanpa protes kita akan mengalami sebuah progres. Ya, ayo kita bersama tingkatkan dan naikkan strata iman supaya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa, di mana firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan dan kami percaya semuanya tertabur di tanah hati yang subur. Untuk kami memiliki satu belief dan trust itu sejajar dengan iman kami Tuhan. Dan kami akan melakukan semua bagian kami Tuhan. Sehingga keajaiban itu terjadi atas setiap kami. Kami mau menjaga kekudusan kami. Dan kami mau merasakan penyertaan Tuhan. Bahwa kami untuk memasuki tahun baru dengan penuh nyali yang besar Tuhan. Untuk kami memiliki satu kerendahan hati. Bersama dengan Tuhan kami mampu menjalankan iman kami secara radikal. Tidak terkontaminasi oleh apapun, baik kondisi dan keadaan yang kami alami hari ini Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami bisa. Terima kasih atas anugerah-Mu, biarlah PD Faraday ini Tuhan, dipakai Tuhan, kemanapun dan dimanapun pelayanan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk berkarya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini penuh dengan bekal yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang sudah berdoa berkata, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Jenny. Terima kasih Bu Maria. Ini firman Tuhannya tentang Maria, namanya juga Maria. Penuh dengan nyali yang luar biasa. Benar Bapak Ibu yang disampaikan bahwa daerah-daerah yang radikal itu kita harus seperti Bu Maria. Tidak mudah, tidak mudah. Dan pasti banyak akan dipertanyakan dari mana, dari gereja mana, dan lain sebagainya. Tetapi Bu Maria punya keberanian yang luar biasa ya. Dan anak-anak Tuhan yang berani menyatakan Yesus itu tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu terkasih, hari ini kalau kita bisa melewati hari ini, masih tetap hidup, itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, sampai rencana Tuhan tergenapi bagi setiap kita. Kata Pak Sam, hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang spesial. Karena apa? Tuhan memberikan kita sesuatu yang baru. Kita masih bisa melewati tahun ini. Itu penyertaan Tuhan luar biasa. Yang katanya orang waktu tahun baru 2024, itu tahun yang sulit, tahun yang bagaimana, kita melewati COVID, nggak ada apa-apanya. Tapi ini mendekati akhir tahun, kita masih bisa hidup. Lah kok bisa? Itu karena ada Tuhan Yesus. Ono Yesus kabeh beres, Bapak Ibu terkasih. Punya Yesus, ono Yesus kabeh beres. Kita gak punya Yesus, gak beres kabeh Bapak Ibu. Firman Tuhan jangan hanya dibaca, tetapi direnungkan. Kalau sudah direnungkan, ya dilakukan. Kalau dipikir-pikir, gak jalan-jalan, gak temukan jawaban. Tetapi firman Tuhan itu dilakukan. Ikuti aja, ojo diprotes. Benar Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Maria. Saya senang sekali. Jalani proses tanpa protes. Kita banyak protes. Sehingga kita nggak dapat progres. Bapak Ibu terkasih. Saya lucu tadi dengarkan. Ada iman yang radikal ya. Bapak yang jualan roti. Sepedanya sudah kecelakaan, sepedanya seperti itu, dia ditanyai, ono opo, ono stroberi, ono mangga, ono banana. Jadi itu sesuatu yang
Walaupun dia kecelakaan, dia nggak melihat kesusahannya. Dia nggak melihat apa, tetapi yang dia pikirkan, bagaimana dengan dagangannya? Apakah kita tetap melangkah dengan iman kita? Oh, no, Yesus, percaya, oh Bapak Ibu. Kita harus jalani, jangan khawatir, jangan takut. Seringkali kita ketakutan, seringkali kita kekhawatiran. Kekhawatirannya bukan level rendah, tapi levelnya level tinggi, nggak bisa tidur. Satu hal lucu lagi yang saya dapatkan adalah seringkali kita pengen badan sehat, kita fitness. Dengan fitness, kita badan boleh kekar, boleh kuat, dan lain sebagainya. Tetapi yang seringkali terjadi adalah awak fit, atine ngenes. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Saya enggak mau awak fit atine ngenes. Tuhan, kalau awakku fit, hatiku gak ngenes. Hatiku harus penuh dengan damai sejahtera karena ono Yesus kabeh beres. Kalau saya terlalu banyak ngomong nanti saya khotbah lagi meneruskan. Ya, saya akan persilakan kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Yusak Maleta, Pak Singgi. Ini ada Bu Sianggani, Joshua Rahel dari Amerika, Pak Gianfat dari Singapura. Mari Bapak Ibu silakan yang ingin sharing maupun ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau menyampaikan cinta kasih Tuhan nggak habis-habisnya. Silakan Bu Emi, Kak Mela, Pak Daniel Irot, Bu Wahyu, Pak Sugiarto, Pak Gianfat. Silakan Bapak Ibu terkasih. Mau angkat tangan, mau menyampaikan kesaksian. Ini ruang kita bersama. Jadi bukan ruang saya, bukan ruangnya Bu Wahyu, Kak Merna, tetapi ya silakan Kak Mela. Shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya beberapa bulan yang lalu. Semoga kesaksian dari saya ini dapat menjadi satu kekuatan ya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi sekitar bulan Juli akhir, saya waktu itu sempat panas tinggi sekitar 3 hari. Ya, 3 hari itu panas tinggi sampai 40 derajat ya Bapak Ibu. Saya ini nggak pernah sakit sampai panas setinggi itu. Jadi di hari Jumat itu saya pulang kerja, badan saya demam. Saya berpikir batuk ya, batuk kering. Akhirnya saya kasih minum obat batuk biasa, sempat reda. Jadi naik turun. Sedangkan hari Sabtu itu saya ada persekutuan doa di gereja gitu. Terus saya ini bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau boleh Sabtu ini saya sudah sembuh lah Tuhan gitu, karena saya sore itu harus nggak, saya ingin punya kerinduan ikut persekutuan doa gitu di gereja. Akhirnya saya kasih, kalau nggak salah waktu itu saya minumkan Panadol, sempat turun panas saya berpikir oh udah sembuh. Akhirnya saya sore itu berangkat ke gereja. Setelah sampai gereja, ternyata kondisi saya itu masih belum baik Bapak Ibu. Jadi masih panasnya itu naik turun. Setelah selesai persekutuan doa, saya pulang, tambah malam itu tambah panas tinggi mulai dari Sabtu, Minggu sampai Senin. Akhirnya Senin waktu itu saya benar-benar nggak kuat. Saya minta antar suami saya ke rumah sakit. Tolong saya dibawa ke UGD ya, sampai rumah sakit saya periksa semua, cek lengkap. Ternyata di situ ketahuan kalau ternyata hasil leukositnya itu 15.000, sedangkan normalnya itu 4.500 sampai 11.000. Terus dokter bilang gini, Bapak, Ibu ini harus rawat inap gitu. Terus saya gini, oh ternyata leukosit saya tinggi, berarti kan ada infeksi ya. Terus saya tanya, ini saya kira-kira kenapa ya dokter? Kemungkinan ngarahnya kalau nggak ke DB ke tipes gitu. Akhirnya saya masuk ruang rawat inap. Itu hari Senin saya masuk, Senin pagi. Terus hari Selasa pagi dokter spesialis penyakit dalam datang untuk periksa saya, visit dokter. Waktu diperiksa itu ternyata ditemukan ada benjolan di sekitar perut saya. Terus dokter pria bilang seperti ini, Bu, ini ada benjolan gitu. Pagi ini saya ikutkan USG yang pagi ya.
Itu ya saudara. Padahal saya berpikir gini, oh paling saya opname 3 hari. Setelah saya opname 3 hari, saya bisa pulang, saya bisa aktivitas bekerja, saya bisa melayani Tuhan lagi. Karena waktu itu juga ada pelayanan misi yang saya diajak oleh Bu Maria ya. Jadi itu tuh udah diangan-angan gitu. Terus udah gitu akhirnya, oh gitu ya dokter, berarti saya harus USG. Iya Bu, karena ini perut ibu sebelah kiri itu ada benjolan gitu. Terus setelah itu akhirnya saya diikutkan USG yang pagi. Setelah di USG hasilnya waktu itu belum keluar, tapi dokter waktu USG perut saya bilang gini loh Bu, ini banyak batu loh di empedu gitu. Terus ini ada kista loh Bu, terus ini ada miom loh Bu. Ternyata itu saya gini, wah Tuhan banyak banget ya diagnosanya saya gitu. Saya berpikir hanya sakit panas biasa 3 hari bisa pulang gitu. Ini nanti saya rujukan ke dokter urologi ya Bu gitu. Oh ya baik dokter. Itu hari Selasa, terus hari Rabu siang waktu itu karena saya di rumah sakit, jadi saya hanya bisa mengikuti ibadah Zoom di kantor itu ibadah Zoom tiap siang, nggak bisa live ya, jadi saya ikut Zoom gitu maksud saya. Setelah saya ikut ibadah Zoom siang, waktu itu firmannya juga menguatkan tentang doa, terus dokter urologi datang, terus bilang gini, Ibu Melawati ya, iya dokter, iya Ibu, kenapa Ibu di kateter mulai hari pertama masuk gitu. Saya nggak tahu dokter, saya ini nggak ada kesulitan buang air kecil juga nggak ada. Saya berpikir baik-baik aja. Gini ibu, ini terjadi pembengkakan di kedua ginjal ibu kanan dan kiri. Saya kaget saudara. Wow, sampai seperti itu ya. Terus gimana ya dokter? Ibu harus bed rest selama 2 minggu. Terus saya bilang gini, loh dokter, rasanya nggak mungkin deh kalau saya itu harus bed rest 2 minggu karena saya ini pekerja. Saya bilang gitu. Gini Ibu, kalau Ibu memang ngotot mau kerja, saya nanti nggak mau tanggung jawab ya, karena bisa terjadi kerusakan di ginjal Ibu. Karena ini kan terjadi infeksi, infeksinya belum tahu di sekitar mana, entah itu di saluran kencingnya atau di sarafnya gitu. Terus akhirnya ya sudahlah baik dokter, setelah dokter keluar dari ruangan saya tuh langsung nangis saudara. Saya nangis terus saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Langsung Tuhan itu mengingatkan seperti ini, setiap masalah itu ada kadaluarsanya. Saya bilang, kalau Tuhan kasih saya ujian seperti ini, berarti saya mampu bisa melewatkan semuanya ini dengan penyertaan Tuhan saya gitu. Terus saya langsung tutup mata, saya bilang gini, Tuhan saya minta ampun kalau mungkin saya menyimpan rasa pahit atau kebencian dengan siapapun, saya mau ada pemberesan. Waktu itu saya langsung doa seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saya pulang selama 2 minggu bed rest di rumah, tapi puji Tuhan nggak sampai 2 minggu, yang seharusnya kateter itu dipasang selama 3 minggu dengan pertolongan Tuhan. Ini juga saya waktu di rumah itu benar-benar bingung cari perawat untuk mengganti dan memasang kembali kateter yang baru ya. Akhirnya saya bingung, saya cari informasi kemana, akhirnya saya hubungi Bu Maria, saya gini, Bu, punya kenalan suster gak? Saya bilang gitu. Loh kenapa saya mau ganti kateter sama pasang kateter lagi? Oh gitu, iya karena ini udah harus ganti. Kalau nggak ganti nanti ada kasus baru lagi. Saya bilang gitu. Akhirnya saya dikasihlah nomor suster Yuli, yaitu perawat rumah sakit Premier. Terus saya menghubungi suster Yuli. Saya juga, ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua juga udah diatur Tuhan dengan luar biasa. Waktu saya ceritakan kronologi kejadian saya oleh suster Yuli, terus dia tuh kaget karena saya menyebutkan dokter urologi itu dokter Anis waktu itu. Terus suster Yuli bilang gini, loh dokter Anis ini masih muda ya? Iya suster, saya kenal dokter Anis gitu. Akhirnya suster Yuli ini menyampaikan ke dokter Anis, dokter atas nama pasien ini dengan kasus ini mau lepas kateter gimana? Terus dokter Anis bilang, tanya dulu suster, udah bladder training belum gitu. Terus tanya lagi ke saya, Bu sudah bladder training? Sudah suster. Ini. Loh kok suster bisa kenal dokter Anis ya? Padahal saya itu opnamenya di rumah sakit William Booth, suster Yuli ini di rumah sakit Premier, dokter Anis ini nangani saya di rumah sakit William Booth. Oh iya, ternyata suster Yuli ini muridnya dokter Anis gitu. Saya itu benar-benar dibuat kagum dengan Tuhan Yesus itu. Nah, ketika saya kontrol, akhirnya dokter Anis bilang gini, ya sudah suster, dibuka aja, nggak usah pasang lagi. Seharusnya saya tuh lepas kateter tanggal 20, waktu itu 20 Agustus. Jadi saya
harus lepas tanggal 13 Agustus. Itu benar-benar kemurahan Tuhan dan Tuhan memberikan percepatan kesembuhan ya. Karena benar-benar gimana ya saudara, harus kateter di rumah, harus bed rest tuh. Ya saya harus menikmati itu. Tuh, apa yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu tadi Bu Maria bilang proses. Saya bilang gitu, baik Tuhan, ini proses tanpa saya harus protes, saya bilang gitu. Terus akhirnya dibuka kateter itu tanggal 13, tanggal 20 saya kontrol ke dokter Anis. Nah, dokter Anis tuh bilang gini, sama susternya waktu itu. Lah ya suster, saya ini bingung loh, heran. Kok bisa ya? Ibu ini kok kenal sama suster Yulia? Itu caranya gimana? Terus saya bilang gini, ya itu karena Tuhan itu baik dengan saya, dokter. Dokter ini kan orang Arab ya. Ya itu semua udah diatur Tuhan, saya bilang gitu. Sampai terheran-heran dokter Anis itu sampai kok bisa ya? Kok bisa ya sampai seperti itu? Saya percaya ini semua sudah Tuhan atur secara luar biasa. Akhirnya singkat cerita dokter Anis bilang, Bu ini harus di USG ulang, saya dirujuk ke radiologi untuk mengetahui infeksinya di saraf atau di saluran kencingnya. Baik dokter, akhirnya saya harus kontrol ulang lagi, datang ke rumah sakit lagi, periksa ke lab lagi dan lain sebagainya. Jadi sepanjang hari itu saya tiap hari berdoa. Saya cuma Tuhan ingatkan, nggak usah protes, jalani prosesnya tanpa protes. Baik Tuhan. Jadi setiap pagi saya bangun tidur, saya hanya bilang, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyembuhkanku. Terima kasih aku sudah sehat. Jadi perkataan iman itu saya perkatakan terus, walaupun waktu itu saya belum tahu ini penyebabnya apa ginjal saya bengkak ini. Akhirnya puji Tuhan, ginjal saya kembali normal, tidak ada infeksi di saluran kencing atau di syaraf, tapi ya saudara, ada kista 12 cm di ovarium saya. Jadi saya harus dirujuk lagi ke dokter kandungan gitu ya. Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan, saya besok harus ke dokter kandungan gitu. Saya nggak tahu Tuhan mau buat apa di dalam hidup saya. Tapi ajar saya Tuhan untuk saya bisa menikmati semuanya ini, untuk saya bisa mengucap syukur, untuk saya bisa menjalankan hari-hari ini dengan saya itu penuh dengan sukacita. Terus saya bilang gini dengan Tuhan, Tuhan besok saya mau ke dokter kandungan, apapun itu hasil dari dokter, diagnosa dokter, Tuhan kasih saya shalom itu, kasih saya damai sejahtera supaya ketika dokter itu memberitahukan hasil diagnosanya, saya ini benar-benar ada damai sejahtera dan benar-benar bisa mengucap syukur gitu. Setelah doa, saya biasa komunikasi dengan Bu Maria. Bu Maria ini juga puji Tuhan sudah mementori saya, benar-benar menguatkan saya, akhirnya membantu saya juga di dalam doa. Jadi selama saya opname di rumah sakit, ternyata Bu Maria itu juga bergumul ya saudara untuk saya. Terus datang ke rumah sakit itu bilang gini, aku bergumul buat kamu loh. Ternyata tuh Tuhan bilang gini, ada sesuatu yang akan Tuhan singkapkan gitu. Apapun itu yang akan menghalangi kamu untuk pelayanan gitu. Padahal waktu itu sekitar bulan Oktober saya mau diajak pelayanan misi itu kalau nggak salah ke Maumere, saudara, gitu. Terus akhirnya saya ke dokter kandungan, ketemu dengan dokter kandungan, setelah dicek, terus waktu itu hari Rabu saya ke dokter kandungan, kemudian dokter Eni itu bilang ini, Ibu ini ada miom 12 cm, jadi Ibu harus operasi. Jadi harus menjalankan operasi hirestektomi gitu. Ini nanti jadwalnya hari Senin ya, Ibu operasi. Saya enggak dengan keputusan dokter seperti itu. Saya pun, maksud saya puji Tuhan, saya dapat menerima dengan rasa damai sejahtera. Baik dokter, ini nggak ada nggak ada alternatif lain ya dokter, atau terapi atau apa? Enggak Ibu, ini lebih baik. Jadi Ibu harus diangkat semua. Itu kista, miom, dan kandungan harus diangkat semua. Baik dokter, jadi nanti Ibu setelah diangkat kandungannya, setelah menjalankan operasi hirestektomi, nanti akan mengalami ini. Baik dokter, terus suami saya panggil, saya bilang hari Senin harus operasi. Ya sudah, kalau memang itu keputusannya harus operasi. Saya bersyukur, maksudnya puji Tuhan, apapun hasil keputusan dokter, saya bisa merasakan damai sejahtera itu, dan puji Tuhan hari Senin saya menjalankan operasi dan Tuhan memberikan percepatan kesembuhan lewat proses yang saya jalani.
Tuhan mendidik saya, mengajar saya untuk saya lebih mengenal, lebih dekat, lebih dengar-dengaran akan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap pergumulan yang kita alami, mungkin waktu itu saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh nggak operasi, sembuh gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, kista hilang. Tapi ternyata saya dididik Tuhan untuk tetap percaya apapun itu keputusan dokter, apapun itu jawaban dari Tuhan. Itu adalah yang terbaik buat saya. Itu bagi Tuhan itu yang terbaik buat saya. Mungkin kalau waktu itu saya masih tawar-menawar dengan dokter ini, saya nggak mau operasi, nggak mau angkat kandungan. Mungkin di kedepannya saya juga akan bisa mengalami cancer ya, saudara. Setelah saya operasi dan kontrol beberapa kali, puji Tuhan, hasil dari kistanya itu ternyata bukan ganas ya, saudara. Jadi jinak. Jadi puji Tuhan, selesai operasi dan kontrol sampai saat ini saya sudah nggak balik lagi ke rumah sakit. Saya puji Tuhan mengalami kesembuhan, percepatan kesembuhan yang luar biasa. Tuhan menyertai saya, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, dan saya bersyukur dapat melewati setiap proses demi proses tanpa protes. Terima kasih, biarlah kesaksian saya ini dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kita hadapi dan alami hari-hari ini, bukan berarti Tuhan itu tidak menolong kita, tetapi Tuhan itu menolong dan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Mela. Ya, Bapak Ibu, Pak Step, tadi buka kamera, ada yang mau disampaikan? Ya, Pak Step. Ada yang lain nggak dulu? Nggak ada. Yang lain belakangan ngalah. Pak, 5 menit. Maksimal 5 menit ya. Oke. 3 menit. Oke. Ini nggak tahu ya, topiknya kan apa tuh, iman atau percaya atau gimana. Tapi ini, Bu Jenny kan apa, healing related ministry atau Sinsek ya dulu ya, backgroundnya. Oke, saya cerita yang ini ya. Ini dapur di belakang. Memang saya terima karunia. Tapi harus untuk dapat karunia kurang lebih kita udah buat PR dulu kan. Kalau di Katolik itu ada namanya Legion Equeria. Kita biasanya melakukan pelayanan kunjungan gitu, kunjungan orang sakit dan sebagainya. Itu basicnya kalau kunjungan itu apa? Empati mungkin, pelayanan empati ya kali ya. Nah, healing sendiri dari mana? Nah gitu. Oke, saya nggak belajar healing, saya belajar yang lain-lain sebagai teknis ya, engineer, kayak makanan sehat, hidup sehat. Nah, ngapain saya belajar healing? Itu biasanya sakit gara-gara kita gitu ya. Ya, saya ngomong, wes lah, nggak usah disembuhin, tapi belajar kenapa penyakitnya atau apanya gitu ya. Gitu. Tapi suatu saat tahun 2011 saya pulang lagi ke Singapura, ada Mbak Desi ya, mungkin bantu-bantu GBI Gregorio Sunter lah, pokoknya itu teman keluarga gereja GBI Gregorio Sunter. Nah itu dia ngomong gini, Pak Steve ini dibantu malaikat ya, dia pelayanannya dengan malaikat. Pak Steve sudah mendoakan yang sakit, tapi sampai sekarang tidak pernah meminta karunia kesembuhan. Saya bingung, memang saya tidak minta, tapi ngapain gitu ya? Kan bobot saya kan untuk sembuh tuh harus ada pengertian gitu ya. Kamu disembuhin nanti kambuh lagi kalau begitu gitu ya. Nah, terus lompat ya, zaman saya pulang Indonesia nih, itu 2008 ya. Nah, yang saya lihat adalah pelayanan kesembuhan gitu, itu sekarang kurang lebih terserah kamu mau apa, mau tumpang tangan, mau cara apapun, ada kreasi banyak, tapi fasilitas sudah ada, kuasa sudah ada, tinggal dimanfaatin gitu loh. Nah, kreasi manfaatnya itu kalau pengertian otak kita kan ya kita harus sembuhin ngerti dulu dietnya. Kalau bagi saya sih, kamu sembuhin, kalau enggak diet gimana. Tapi sekarang intinya adalah firman atau iman itu kan enggak kelihatan toh ya. Kerja karya kesembuhan juga enggak kelihatan. Tapi itu fondasinya tebal sekali, persiapannya tebal sekali seperti itu. Nah, seperti Ibu tadi aku bayangin ya,
untuk berani bonek ke tempat-tempat atau Bu Jenny berani ke tempat-tempat tertentu tuh itu bonek sekali, tapi iman yang tidak kelihatan itu udah ada fondasinya gitu. Nah, sekarang kurang lebih saya ketemu orang sakit ya, saya tidak belajar organ tubuh gitu ya, ya berani, tapi fondasinya sudah lama gitu loh, udah lama banget ketahuan. Ya, ada beberapa sakit yang gampang disembuhin, gitu. Kalau kita Katolik ya, kadang-kadang orang tuh didoain tumpangin tangan, protes saya, ya toh. Kamu bukan uskup tumpangin tangan, apa hubungannya gitu lah. Nah sekarang banyak cara, ya sakitnya dipegangin, tapi terus misinya gimana? Ya toh, kadang-kadang kan misi kita enggak ngomong Yesus, enggak ngomong apa nih? Apa misinya sekarang itu? Ujung-ujungnya ya healing, supernatural healing, ya toh. Nah, ya tetap banyak cara ya. Caranya apa? Kekakuan kita ya, itu atau kekakuan Pak Pius itu saya bayangin itu salah satu testimoni kali-kali, atau salah satu bukti tanpa ngomong aku tentang apa gitu ya. Ya harus kaku, harus bersih gitu ya, mungkin ya seperti itu. Itu mungkin testimoni tanpa ngomong Yesus gitu kali. Ya seperti itu. Kalau sembuh ya kamu harus gimana gitu ya, tanpa ngomong kamu harusnya gitu. Oke, itu saya yang lihat-lihat iman di balik itu tuh persiapannya ya cepet Pak, ya panjang walaupun ada kontribusi supernatural gitu. Thank you. Makasih Pak Zeb. Ya, silakan Bu Emi. Bu Emi terakhir ya. Ya, Bu Emi silakan. Mic-nya Bu Emi. Bu Emi dari Ambon, silakan. Terima kasih Bu Jenny dan teman-teman semua. Saya ada di Jakarta hari ini sudah 3 hari karena pengobatan lanjutan dari operasi mata suami saya. Jadi kami lakukan saja rujukan dari Ambon ke Jakarta. Puji Tuhan kami datang dan kami sudah mendapatkan pemeriksaan yang intensif dan baik sekali, dan kami akan melanjutkan pengobatan tanggal 2 Januari. Ya, saya sangat diberkati dengan berkat firman Tuhan hari ini, tepat sama dengan masalah yang saya alami. Jadi kita melakukan proses yang Tuhan berikan tanpa protes, dan akhirnya dapat progresif yang sangat memuaskan. Terima kasih Bu Yeni dan teman-teman Faraday. Tuhan memberkati, Happy Christmas, dan masuk dalam tahun baru dengan yang radikal sekali, percaya yang radikal. Amin, amin. Terima kasih Bu Maria, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Emi, Kak Mela, Pak Stefanus, Bu Emi yang membagikan kesaksian pada pagi hari ini. Biarlah semuanya diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Maria dan puji-pujian dari Kak Mirna serta kita semua. Faraday tetap berjalan setiap Sabtu dan waktu yang sama di link yang sama Bapak Ibu. Kiranya Faraday tetap boleh memberkati. Yang jauh makin dekat, yang dekat makin merampat. Kita akan semakin melekat bersama Yesus. Kepada Pak Yusak Maleta, selamat pagi Pak Yusak Maleta. Pak Yusak Maleta, ya selamat pagi. Saya masih di jalan sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Pak Sugiarto, selamat pagi. Pak Sugiarto. Nggak bisa on ya Pak ya. Saya persilakan kepada Bu Wahyu. Bu Wahyu. Bu Wahyu, selamat sama-sama ya. Bu, kok keren gitu Bu? Iya. Baru senam ini, baru pulang Iya, senam. Bagaimana Bu Jenny? Tambah seger ya Bu. Iya, terima kasih. Kita akan berdoa syafaat Bu. Oh baik, Ya, iya. Ibu pimpin doa untuk supaya Faraday tetap setia, tetap berjalan
ada dukungan dana, doa, dan daya dari setiap kita semuanya, dan bisa memberkati setiap yang hadir. Terima kasih kepada Bu Wahyu yang akan mendoakan setiap teman-teman kita yang hadir pada pagi hari ini, dan juga yang tidak hadir. Berikutnya saya persilakan kepada Prof. Kristanti berdoa untuk kesehatan setiap kita ya Bu. Kita menerima Natal sukacita untuk setiap yang hadir maupun keluarga besar kita. Doakan untuk anak-anak, Bu. Apa yang disampaikan oleh Bu Maria itu tadi benar. Bahkan ada video yang ngomong, kalau pacaran itu dirayen dulu. Jadi kayak sepeda motor, mobil dirayen dulu. Jadi kalau mau menikah itu harus rayen dulu, coba dulu, cocok apa enggak. Kalau enggak cocok baru dibuang. Itu membuat hati saya miris, Bu. Saya rasanya, aduh kok seperti ini ya. Sampai Bu Maria tadi menunjukkan data-data bahwa di Jawa Timur dan lain sebagainya, tempat tinggal saya di sini pun parah juga, Bapak, Ibu. Anak-anak sudah tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga kesucian. Padahal itu yang dimau oleh Tuhan. Itu akan didoakan oleh Prof. Kristanti, dan saya mohon dengan kasih kepada Bu Maria untuk menutup doa Faradi kita dan memberkatinya, Bu. Saya persilakan kepada Bu Wahyu, Prof. Kristanti, dan juga kepada hambanya Bu Maria. Silakan. Mari kita satukan hati kita menghadap Tuhan. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan untuk Farade yang telah boleh berlangsung dengan semua pembicara yang diundang dan kami semuanya yang boleh hadir melalui Zoom maupun melalui YouTube dan dilihat pada saat yang lain. Terima kasih Tuhan, semuanya ini hanya karena kasih karunia-Mu kami boleh belajar dan terus belajar untuk mengimani firman Tuhan, untuk rema Tuhan boleh kami resapi, sehingga dalam perjalanan kami, dalam proses kehidupan kami, ampuni kami yang sering protes Tuhan, protes dengan tanpa alasan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan kami tetap dan terus beriman di dalam progres. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan Ibu Maria yang telah membawakan firman Tuhan dengan jelas, terang, dan juga Tuhan telah memberikan hikmat-Mu untuk kami semuanya boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk Ibu Jenny dan tim, Bapak Pius dan tim yang telah boleh menyelenggarakan Faradi ini tahun demi tahun, dan pada penghujung tahun 24 ini Tuhan, Engkau telah menunjukkan kasih karunia karya Tuhan melalui hamba-hamba setia-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah untuk tahun mendatang kami juga boleh mengalami kuasa Tuhan di dalam firman yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh berbagi, bersharing dalam suka maupun duka. Tetapi kami tahu satu hal, bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menolong kami ya Tuhan. Di dalam segala keadaan Tuhan tetap menjadi pandu kami untuk kami boleh menjalani kehidupan yang selanjutnya. Kami teringat Tuhan untuk mama dari Pak Pius yang sakit pada saat ini Tuhan. Engkau yang mempunyai, Engkau yang mengasihi ibu dari Pak Pius, dan Engkau memberikan segala-galanya. Silahkan ya Tuhan, Engkau mau berkarya di dalam diri mama Pak Pius yang Engkau berikan 101 tahun, dan itu luar biasa ya Tuhan. Biarlah terus menggema kasih-Mu melalui mama dari Pak Pius. Juga untuk mama mertua Pak Samuel yang akan operasi tulang belakang di Rusia ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan akan terjadi pada operasi ini,
dan Tuhan terus menolong untuk memberikan kesabaran kepada yang mendampingi, yang menjaga, sehingga semuanya boleh membawa kebaikan. Terima kasih ya Tuhan untuk Pak Sam yang Rabu yang akan berangkat menemui keluarganya. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan Pak Sam dan juga boleh berjumpa dengan keluarganya dengan aman dan selamat. Saat ini kami teringat untuk Prof. Kristanti yang kurang sehat di dalam hari-hari ini ya Tuhan. Engkau kiranya juga mau memberikan obat yang tepat sehingga boleh melalui penyakit-penyakit yang tidak diinginkan ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sungguh kami akan menutup tahun 24 ini dengan menyerahkan diri kami seutuhnya di dalam kasih pemeliharaan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman kami yang telah ikut hadir dan berpartisipasi sehingga kami semuanya juga boleh menjadi kuat satu di dalam tubuh Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami mau menaikkan doa ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Silakan Prof. Kristanti. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur selalu ya Tuhan. Juga Faraday ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan Faraday bersekutu setiap Sabtu pagi Bapa. Bila semuanya itu boleh kami saling menguatkan dan nama-Mu yang akan dimuliakan. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu agar kami semua yang selalu hadir sama-sama Faraday dengan semuanya yang ikut di dalam persekutuan ini. Tuhan berkati, Tuhan beri kami semuanya kesehatan. Dan kami percaya Tuhan melalui Faraday ini firman-Mu akan menguatkan kami semua, menguatkan iman kami dari sehari ke sehari, sehingga kami boleh melewati segala persoalan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami ingat akan generasi muda kami yang saat ini penuh dengan segala persoalan Tuhan. Ampunilah mereka Bapa, ampunilah dan sadarkanlah bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kemungkinan itu juga akibat adanya komunikasi yang saat ini betul-betul sangat intensif Tuhan. Namun itulah efek samping Bapa. Tolonglah generasi muda kami boleh memilih-milih apa yang harus mereka lihat, apa yang harus mereka kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mereka telah melihat hal-hal yang Engkau larang Tuhan, namun mereka melakukannya. Ampunilah mereka, sadarkanlah ya Bapa, bahwa perbuatan itu tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu juga kami sebagai orang tua boleh mendidik anak-anak kami menurut firman Tuhan. Kami boleh memperlihatkan, memberikan contoh kepada mereka akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, tolonglah Bapa, tolonglah bangsa dan negara kami, di mana generasi muda kami seharusnya adalah berkat yang Tuhan karuniakan untuk masa depan bangsa kami. Tetapi Tuhan, kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, ampunilah Bapa dan sadarkanlah generasi muda kami bahwa itu tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu.
Berilah mereka juga kekuatan ya Tuhan untuk menghadapi segala kehidupan yang sulit saat ini. Bapa, banyak di antara mereka yang gampang putus asa, yang gampang melakukan hal-hal yang tidak Kau kehendaki. Banyak di antara mereka yang bunuh diri, banyak di antara mereka yang putus asa Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada generasi muda kami kekuatan. Bapa di surga, kami sebagai orang tua, biarlah boleh mendidik mereka menurut apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, ampunilah kami juga sebagai orang tua yang mungkin kurang memperhatikan mereka. Bapa di surga, kami serahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan mengatur, Tuhan akan melindungi kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, yang akan kami rayakan kelahirannya dalam Natal-Natal ini. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih damai sejahtera, sukacita, pemulihan, kesembuhan, kemujuran, kebahagiaan yang datang dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu baru, dan persekutuan yang kuat bersama Roh Kudus yang akan terus membimbing, menuntun, memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pakai terus Tuhan PD Faraday untuk menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai pada ke ujung bumi, dan pakai juga PD Faraday ini Tuhan untuk boleh menjadi berkat dimanapun berada dan kemanapun pergi. Semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang sudah terima berkat berkata, Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Selamat Pak Natal. Handoyo yang memfasilitasi Zoom ini sehingga Zoom ini tetap boleh berjalan Bapak Ibu. Terima kasih kepada semua yang mendukung. Baik itu Kak Mirna, Kak Joshua yang tidak ada kelihatan gambarnya tetapi selalu eksis. Pak Sam, kita foto dulu ya. Ya, Ya, Bapak Ibu on cam ya. Kita mau foto bersama sebentar. Sudah Pak? loh saya pakai handphone nih Bu. Oh nggak bisa ya? Pak Nggak Step bisa, ya? saya lagi sekolah ini ya. Pak Step bisa? Pak Step tolong Pak Step. Saya bisa Bu Jenny. Oh iya ya, makasih Bu Ayu. Ya, Pak Yusak enggak ada? Pak Enggak Yusak mungkin. dalam perjalanan. Oke, 3, 2, 1. Baik, saya kirim ke Farade ya. Terima kasih Bu Ayu. Bu Sama Maria, terima kasih Pak Tuhan Pius, Yesus Pak memberkati. Handoyo, Terima Tuhan kasih Bapak Ibu. berkati. Selamat Kak Natal, Mirna, Kak selamat Joshua, menyambut Bu tahun Emi, baru. Selamat Pak Sam, terima kasih. Natal. Selamat Natal. Nah, Pak Sam Chris, tetap semangat. selamat. Kak Mela, minggu depan hadir Bu lagi. Mirna, Sampai jumpa kembali Bapak Ibu semua. Mirna, Bu Maria, terima Ya, kasih bye-bye. yang berkenan. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Ya, terima kasih Bu doa-doanya. Nadia. Saya Bu pamit ya. Emi. Ya Bu, selamat melayani. ya. Saya juga pamit ya Bu Silakan, Yeni. silakan Bu, Ya. silakan. Sampai tahun depan ya Bu Yeni. Oh, minggu depan masih ada Bu. Oh, minggu depan, puji Tuhan, Masih, masih ada. ya. Jadi walaupun kita berapapun kita tetap jalan kok Bu. Iya, harus Iya, semangat. iya. Ya, Pak ya. Step, Tuhan berkati ya. Iya, oke. Oke. Mari, silakan. Ya, Bu. Terima kasih Bu Jenny, tolong dilihat WA-nya. Ya, udah.